Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Hijau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-temanku semuanya dalam keadaan yang baik, selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, diberkahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Teman-teman, seperti biasanya saya akan menanggapi komentar yang ditulis di kolom komentar YouTube. Ini dari Senja Kuning 6694. Darurat mohon ditanggapi Om Sanda. Mengikuti saran Om Sanda tentang full kroto dan hampir sebulan ini aku terapkan di burungku. Burung juga sudah kulombakan minggu kemarin 3 sesi juara 1, 1, dan 5. Sesi ketiga kepantau seperti kecapean. Tapi aku sudah sangat puas karena sebelumnya cuma bisa main 1 sesi. Sesi kedua nggak kerja. Yang mau kutanyakan, setelah dilombakan burung di rumah jadi sangat gacor dan nembak-nembak. Apakah ini tidak masalah? Apakah yang harus saya lakukan Om Sanda? Semoga ada solusi dari Om Sanda. Terima kasih. Oke, terima kasih atas komentarnya. Tadinya saya lihat nih udah seneng gitu ya. Ya, tapi di bawahnya masih minta solusi lagi gitu. Dan aku melihat ini kayak aji mumpung, ketemunya seperti itu ya. Burung yang tadinya mainnya cuma bisa 1 sesi ya, selalu mungkin seperti itu. Sesi kedua burungnya nggak kerja. Nah, ini dimainkan 3 sesi dalam 1 lomba, juara 1, 1, dan 5. Ya kalau yang tadinya nggak pernah main sampai 3 sesi, terus wong dulunya kan 2 sesi aja udah lemah gitu teman-teman ya. Ya ini sampai 3 sesi. Walaupun yang ketiga itu sudah mulai ada penurunan. It's okay ya. Mungkin juga kalaupun pengen lebih bagus lagi, tentu saja ada upaya lagi lah. Mungkin untuk stamina dan bisa menambahkan tenaga. Gitu Om ya. Oke, yang ditanyakan di sini tadi itu burungnya setelah pulang lomba itu gacor. Kalau minggu kemarin ini hari Kamis, hampir seminggu ya. Wah, gacor terus dong. Ya. Ya, kalau gacornya itu sehari setelah lomba, ya banyak kan burung seperti itu. Istilah orang Jawa tuh blendrang. Jadi mungkin masih ada sisa-sisa emosi di situ, burung akhirnya gemprong di rumah. Tapi ini tadi sampai berapa hari berarti ya? Hampir seminggu kan ya. Burung itu terus gacor dan nembak-nembak. Artinya ini kan sesuatu yang kalau pemain anggap ini sesuatu yang masalah gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau pemain itu rata-rata di saat burungnya gembrong-gembrong di rumah itu resah mereka. Seperti itu, takutnya ada masalah. Ya, seperti mana yang ditanyakan ini tadi. Ya, yang dikatakan ini tadi, apakah ini nanti bermasalah? Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Oke Om, saya akan ngasih solusi sampean ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita sudah putuskan untuk full kroto seperti ini ya, burung itu harus nunggal. Ya, harus nunggal. Untuk memaksimalkan itu harus nunggal. Artinya hanya ada 1 murai batu dalam 1 rumah itu. Bahkan nih, kalau ada pun burung masteran, nanti dilihat di burungnya. Kalau burung itu ngimbangi, ya karena burung yang full kroto ini tadi pasti on fire nih hariannya. Kalau ada burung masteran yang memicu dia terus marah-marah, ya tentu saja itu kita singkirkan. Loh, Om nanti nggak ada pendamping. Gampang. Nanti belikan aja ultrasonik gitu loh ya. Jadi kamu jadikan pendamping ini saat di lomba, saat di gantangan. Kamu bawakan. ya. Itu solusi juga itu ya. Ultrasonik gitu kan. Efektif tuh. Kamu bawa aja ke lomba nanti. Di rumah nggak usah. Gitu. Terus gini lagi. Untuk burung yang jinak.
yang dia ada reaksi di saat ada pergerakan orang mungkin. Ya, ya burung itu di kerodong kan, saya nggak tahu ya kerodongnya itu tebal atau tipis. Kalau dia melihat atau mungkin dengar kita dehem aja ya, burung itu apalagi dia itu udah ada kedekatan dengan kita, cenderung burungnya jinak, itu biasanya terus ada respon. Gemprong lah dia. Ini belum loh ya, kita goda-goda atau ada godaan dari luar atau dari mungkin temenmu ngopi di rumahmu terus iseng-iseng siul-siul nyetel suara murai batu, dia marah, itu wajar. Nah kalau ini kita ini nggak goda sebenarnya, tapi karena burung itu jinak, akhirnya dia ngerespon. Gacor lah dia, marah-marah gitu kan. Yang namanya burung lagi on kok ya, dipicu emosinya jelas dia akan gembrong gitu. Oke lah, kalau dirasa kamu sudah totalitas di sini, sudah mengikuti saran saya, ya, bukan hanya full krotonya, tetapi untuk pengondisiannya ya, burung itu nunggal, kamu sudah lakukan. Kalaupun ada burung masteran yang memicu, yang menyulut emosinya, kamu juga sudah sisihkan, itu juga sudah kamu lakukan. Tapi burungnya tetap gacor. Kalaupun burungnya tuh jinak gitu ya. Nah ini, nanti kalau burungnya jinak itu taruh atau kamu kondisikan itu jangan di ruang tamu. Jangan yang banyak interaksi manusianya gitu loh ya. Atau di dapur gitu yang dia tuh hariannya mendengar istrimu cuci piring ya. Terus masak-masak, itu juga nanti dia marah-marah. Klotak, 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 klotak. Serius loh teman-teman ya, burung murai batu itu kalau on ya, jangankan suara burung, suara piring pecah ya, dandang-dandang yang dipukulin itu tang 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 tang, itu juga dia marah. Berisik lah, pokoknya suara berisik dia pasti marah. Oke, jadi tempatkan aja mungkin di kamar atau di satu ruangan yang memang di situ tidak banyak aktivitas manusianya. Kalau memang burungnya ada jinak. Gitu ya, kalau dia jinak harus seperti itu. Oke, nah sekarang anggap aja ini burung yang umum, entah itu jinak atau tidak. Di saat burungmu kok kecenderungan dengan full kroto seperti ini, kok dia gemprong-gemprong, dia ada ekspresi marah, kayak cari musuh, sering nembak-nembak, bongkar materi sehutan. Oke, saya kasih solusi ya. Jadi kamu silakan nanti bisa tempatkan burungmu di kamar mandi yang tidak aktif ya. Dan kamu buka sedikit kerannya, biar itu suara kemericik air. Ya, nanti burungmu memang gacor. Ya, biasanya gitu, gacor tapi dia nggak gemprong. Dia sering, dia gacor tapi dia cuma ngeriwi. Ya, ada kan orang itu yang juga suka ya burungnya ngeriwi. Ini kan biasanya kalau ngeriwi ini katanya burungnya ini, apa namanya, menyusun irama lagu. Ya, dia cuma ngeriwi-ngeriwi aja. Seharian dia ngeriwi-ngeriwi itu. Air kemericik air itu. Nah ya, di kamar mandi. Atau kamu belikan aja akuarium. Nah, itu kan ada suara kemericik juga. Cuman kalau akuarium sih ya sesuai budget aja lah ya. Atau yang paling murah lah ya. Kamu siapkan aja timba. Nanti kamu belikan filternya akuarium itu ya, yang kayak sanyo itu. Gemericik-gemericik gitu kamu hidupkan, airnya jatuh ke bawah, itu kan kerucuk gitu. Itu ya efektif juga gitu ya, untuk supaya burungmu yang on ini tadi dia nggak jadi gembrong ya, dia hanya ngeriwi-ngeriwi saja. Oke? Cuma yang harus dipahami di sini tadi, ini kan suatu upaya sebenarnya. Yang terpenting yang harus kamu pahami adalah hindarkanlah sesuatu yang memang menyulut burungmu itu untuk gemprong gitu loh. Untuk dia marah. Burungmu itu yang harus kamu pahami, ya watak-watak burung itu kan beda-beda. Ada loh teman-teman ya, walaupun dia udah kasih full kroto seperti ini, burung juga tenang itu ya. Gampang pengondisiannya ada. Tetapi dirasa kayak burung ini tadi kan perlu ada upaya. Gitu ya. Perlu ada upaya. Nah, kenapa dia kok gembrong? Itu pasti ada yang menyulut emosinya.
Kalau dia cuman bunyinya gonggong aja ya, udah gitu diam. Nanti bunyi lagi berapa jam, itu sih normal lah Mas Ian. Tapi kalau sudah mengeluarkan mutan-mutan materi, itu dirasa nggak bagus tuh nanti. Akan dirasa percuma. Itu malah percuma ketemunya. Kalau kamu sudah full EF seperti ini atau full kroto seperti ini, terus burungmu kamu biarkan gacor di rumah, itu nanti kerjanya di lapangan juga nggak maksimal. Gitu Om ya. Selamat burungnya 3 kali juara. Saya doakan nanti burungnya bisa 3 kali juara 1 semua. Amin. Amin ya. Mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Om Senja Kuning, mudah-mudahan itu ada solusi ya. Dan itu sebenarnya ya percaya atau tidak percaya terserah lah menurut saya. Toh di sini juga kamu lakukan hal ini juga karena kamu mengikuti ya saran dari saya untuk memberikan kroto ini tadi. Cuman kadang-kadang nih teman-teman kalau aku baca nih ya, saya ulangi lagi ya. Darurat mohon ditanggapi Om Sanda, mengikuti saran Om Sanda tentang full kroto. Jadi Om Senja Kuning ini tadi mengikuti saran saya. Mengikuti saran saya. Terus burungnya di sini udah juara, tapi burung di sini ada masalah gacor ini tadi. Seolah-olah saya saat membahas sesuatu permasalahan di burung, saya memberikan solusi untuk teman-teman, kok kayak ada tanggung jawab gitu ya. Kira-kira ini ada kesalahan nggak ini teman-teman? Maksud saya apa? Kok jadi ada tanggung jawab gitu loh. Setelah mengikuti saran dari Om Sanda. Saya ini kan hanya berbagi loh. Dan itu berbagi semua hal yang sudah pernah saya lakukan. Dan pengalaman-pengalaman dari saya. Bukan hari ini. Pengalaman saya tentu saya pengalaman yang lalu. Gitulah. Ya nggak apa-apa lah ya. Anggap aja ini sesuatu yang baik untuk saya. Gitu teman-teman. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.